Doa istimewa Nabi Musa alaihi salam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di antara nabi yang namanya sering disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau adalah nabi yang perjalanan sejarahnya paling sering dikisahkan dalam Al-Quran setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menghitung, nama beliau disebutkan sebanyak 136 kali dalam Al-Quran. Nabi terbaik di kalangan Bani Israel, termasuk ulul azmi dan bergelar Kalimullah, yang artinya orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Fabihudahum, Dr. Utsman Al-Khamis. Beliau adalah Musa bin Imran dan masih keturunan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa beliau termasuk orang yang sangat banyak mendapatkan ujian kehidupan. Dan kami telah memberikan cobaan kepadamu dengan berbagai macam cobaan. Quran Surat Thaha ayat 40. Dan inilah yang menjadi rahasia mengapa sejarah beliau paling sering disebutkan dalam Al-Quran, agar kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangan beliau dan usaha beliau dalam mendakwahkan kebenaran kepada seluruh umatnya. Dr. Utsman Al-Khamis mengatakan, nama beliau disebut berulang-ulang dalam kitab Allah Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah menginginkan agar kita selalu merenungkan keadaan beliau, kesulitan yang beliau jumpai, rasa capek beliau, setiap gangguan dan ujian yang beliau hadapi. Fabihudahum, Dr. Utsman Al-Khamis. Doa Nabi Musa alaihi salam. Kita kembali pada tema pembahasan tentang doa Nabi Musa. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan beberapa doa yang dipanjatkan Musa. Doa-doa itu beliau panjatkan dalam setiap kesempatan yang berbeda. Namun, ada satu doa yang sangat menakjubkan. Doa yang mengobati sekian banyak kegelisahan yang dialami oleh Musa, yakni, Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan setiap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Anda bisa perhatikan Surat Al-Qasas. Allah menceritakan Musa dari ayat 3 hingga ayat 43. Doa ini diucapkan Musa ketika beliau berada di kondisi serba susah, diliputi rasa cemas dan ketakutan. Bagi orang awam, keadaan itu mungkin sudah dianggap puncak ujian, seolah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Pertama, Fir'aun menjajah habis Bani Israel. Kedua, membantai setiap bayi lelaki dan membiarkan hidup bayi perempuan. Ketiga, Fir'aun membuat lemah setiap sendi kehidupan Bani Israel, seolah tidak ada harapan untuk bisa bangkit memperjuangkan kemerdekaannya. Keempat, Allah perintahkan ibunya Musa untuk melabuhkan anaknya ke sungai. Kelima, Musa diasuh oleh keluarga Fir'aun. Musa kecil tumbuh di tengah-tengah calon musuhnya. Keenam, setelah besar, Musa melarikan diri dari kerajaan Fir'aun. Musa membunuh pengikut Fir'aun ketika berusaha membantu lelaki Bani Israel yang rebutan air dengan korban. Ketujuh, Musa menjadi ketakutan di kota Mesir karena telah membunuh pengikut Fir'aun. Bahkan datang seorang informan bahwa para pemimpin pasukan Fir'aun telah bersepakat untuk membunuh Musa. Kedelapan, Musa keluar Mesir dengan penuh ketakutan. Beliau berjalan ke arah Madian. 9. Di tengah perjalanan, beliau menjumpai dua wanita yang mengantri untuk mengambil air untuk ternaknya. Namun mereka tidak mampu melakukannya. Kemudian dibantu Musa. Di saat itulah, Musa merasa sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan. Tapi tiada lagi tempat mengadu. Tidak ada keluarga, tidak ada pekerjaan, tidak mungkin kembali ke Mesir dalam waktu dekat.
Di saat itulah, Musa merasa sangat butuh pertolongan Tuhannya. Di bawah teduh pepohonan, beliau berdoa. Musa memberi minum ternak itu untuk menolong kedua wanita itu. Kemudian dia duduk di tempat yang teduh lalu berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan setiap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Gayung pun bersambut. Seusai doa, Allah hilangkan keresahan Musa. Setahap demi setahap, datanglah salah satu di antara wanita yang ditolong Musa, menawarkan kepada Musa agar mampir ke rumahnya, menemui sang ayah gadis. Pertama, Allah berikan jaminan keamanan kepada Musa dengan Allah kumpulkan beliau bersama orang soleh, yakni ayah si gadis. Kedua, si ayah menikahkan Musa dengan salah satu putrinya. Ketiga, Musa mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal yang aman di kota Madian. Keempat, Musa mendapatkan tongkat yang akan menjadi mukjizatnya. Kelima, Musa diajak oleh Allah untuk menuju lembah penuh berkah, lembah Tua. Keenam, di lembah ini, Allah berbicara langsung dengan Musa, menjadikannya sebagai nabi. Ketujuh, Musa mendapatkan banyak mukjizat untuk melawan Fir'aun. Kedelapan, Allah mengangkat saudara Musa, Harun, sebagai nabi, yang akan membantu Musa dalam berdakwah. Kesembilan, Allah memenangkan Musa dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Anda bisa perhatikan, kemenangan dan keberhasilan bertubi-tubi Allah berikan kepada Musa, yang semua itu dimulai setelah dia berdoa dengan penuh rasa harap, merasa fakir di hadapan Allah, memohon agar Allah menurunkan banyak kebaikan untuknya. Seperti itulah di antara adab dalam berdoa. Berdoa dan memohon kepada Allah di saat Anda merasa sangat membutuhkan pertolongan Allah menjadikan doa mustajab. Karena Anda merasa sangat dekat dengan Allah, sehingga doa yang dilantunkan menjadi sangat berkualitas. Berbeda dengan doa yang sifatnya rutinitas, membaca teks Arab, namun tidak diiringi kehadiran hati, hanya sebatas di lisan, tanpa ada perasaan butuh kepada Allah. Kondisi ini menjadikan doa kita tidak mustajab, sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan memperkenankan doa dari seorang hamba yang hatinya lalai. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim dalam Al-Mustadrak dan dihasankan oleh Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.